Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya adalah Salsa Olivia dengan NIM 22481049 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari dari kelas B semester 4. Baik, di video kali ini saya akan membacakan 5 hadis untuk memenuhi UAS dari mata kuliah hadis tarbawi. Yang pertama, hadis Jibril yang berbunyi an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Data yawmin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadi sya'ri. La yura alaihi atarus safari wa la ya'rifuhu mina ahadun. Hatta jalasa illa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa do'a kaffaihi ala faqidayhi wa qala ya Muhammadu akbarni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhada ala ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyas zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqatu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akbirni anil imani. Qala an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Qala sadaqata. Qala fa'akbirni anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa'akbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an tarol hufatal urotal altiri asyiyata waluna fil bunyani sama ang tolako falabisatu maliyan. Summa qala ya Umar atadari manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala wa fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslimun. Artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah.
menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar, maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Hadis ini menjelaskan dasar ajaran Islam, yaitu Islam, rukun Islam, iman, rukun iman, dan ihsan beribadah dengan ikhlas karena Allah. Hadis ini juga mengajarkan bahwa waktu kiamat hanya diketahui oleh Allah, sehingga umat Islam harus selalu beriman dan beramal saleh. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang evaluasi pendidikan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis. Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang benar-benar bangkrut adalah mereka yang memiliki banyak amal ibadah, tetapi kehilangan pahala karena menzalimi dan menyakiti orang lain. Hadis ini mengajarkan bahwa ibadah harus diiringi dengan akhlak yang baik, serta menghormati hak-hak sesama agar memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga yaitu hadis etika guru terhadap siswa. Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Artinya, bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anakmu atau termasuk murid-muridmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap muslim harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersikap adil terhadap semua orang yang menjadi tanggung jawabnya. Keadilan berarti memberikan hak, perhatian, dan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, baik kepada anak maupun peserta didik. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang etika siswa terhadap guru. Ta'almul ilma wa ta'almu ilmi sakinati wal waqara wa tawadu'u liman tata'almuna minhu. Artinya, pelajarilah ilmu dan pelajarilah ketenangan serta kewibawaan untuk ilmu tersebut, dan rendahkanlah diri kalian terhadap orang yang kalian ambil ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini mengajarkan bahwa menuntut ilmu harus disertai dengan sikap tenang, berakhlak mulia, dan menghormati guru. Seorang pelajar hendaknya bersikap rendah hati, sopan, serta menghargai orang yang memberikan ilmu agar ilmu yang diperoleh menjadi bermanfaat dan membawa keberkahan. Hadis yang kelima yaitu hadis tentang pendidikan keluarga. Man hala walidun waladan khairon lahu min adabin hasanin. Artinya, tiada pemberian seorang orang tua terhadap anaknya yang lebih baik
daripada adab atau budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa pemberian terbaik dari orang tua kepada anak adalah pendidikan akhlak yang baik. Adab yang mulia merupakan bekal utama bagi anak untuk menjadi pribadi yang bertakwa, berperilaku sesuai ajaran Islam, serta mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baik, itulah tadi penjelasan kelima hadis tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.